SMA Lab UM tulisannya ya. Iya benar. Susah nggak sih Kak? Ya. Halo semuanya, kembali lagi di Suara Mawang Catia Podcast. Sama saya lagi Safa Divani Amalia Aziza, dan di samping saya ada kakak-kakak ganteng di sini. Saya kedatangan Kak Nizam dan Kak Reza. Halo dulu dong Kak. Kali ini kita akan mengupas tuntas, temanya adalah karakter versus kesuksesan. Mau tahu semuanya? Jangan lupa dengerin podcastnya dan jangan lupa subscribe channel ini di YouTube SMA Lab UM, follow juga Instagramnya SMA Lab UM. Oke, kita kedatangan kakak-kakak ganteng di sini. Hai kakak. Halo. Apa kabar nih Kak Reza? Ya, alhamdulillah sehat. Kak Nizam apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Kak Safa. Gimana kalau Kak Safa sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Sering banget kita udah lama nggak ketemu sama Kak Reza sama Kak Nizam ya. Lama udah gak berkegiatan bareng-bareng. Kali ini senang banget dalam keadaan sehat walafiat. Kalian yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan kemanapun kalian pergi seperlunya aja. Jangan lupa jaga jarak ya. Oke, kali ini aku akan banyak banget pertanyaan dan kakak harus jawab ya. Harus benar-benar tata karena kita akan mengupas rahasia-rahasia dari seorang duta yang sukses, yang keren banget di SMA Lab, yang tentunya menjadi panutan ya. Oke. Kak Reza nih, sekarang lagi sibuk apa Kak Reza? Iya, kebetulan saya saat ini sedang kelas 12 IPA, yaitu saya sedang mempersiapkan untuk kuliah. Nah, jadi alhamdulillah saya keterima 40% di SNMPTN. Nah, untuk di SNMPTN ini saya akan memaksimalkan, dan jika mungkin tidak lolos ya saya mungkin ambil jalur SBMPTN, dan sekarang saya juga mempersiapkan mengambil les gitu, seperti persiapan SBMPTN seperti itu. Oke, lagi sibuk kelas 12 dan kelas 12 sibuk-sibuknya ya Kak ya? Benar sekali. Ya. Dan Kak Nizam ini kelas 11. Oke, 11. Habis ini naik kelas 12 ya. Bener banget. Pas offline dulu masih kelas 10 ya. Sekarang karena pandemi udah mau naik kelas 12 aja nih. Mau ngelanjutin Kak Reza ya sekarang ya. Bener. BTW ini Kak Nizam sekarang menjabat apa nih di Duta SMA Lab? Nah, saya juga menjabat sebagai duta SMA Lab tahun 2019 dan juga saya mengikuti organisasi lain seperti OSIS, dan juga saya mengikuti duta di tingkat kota juga, duta narkoba, dan juga forum OSIS Sekolah Malang gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Nizam. Ya, siswa tersibuk di SMA Lab nih ya kayaknya Kak ya. Oke. Sekarang Safa mau tanya sama Kak Reza nih ya. Tentang sekarang ini Kak ya. Kan kita nih sebagai generasi muda ya. Pastinya harus punya karakter yang baik, karakter yang bagus. Dan karakter sendiri itu pun harus ditumbuhkan secara sengaja, dibiasakan juga nih Kak ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa karakter sangat diperlukan? Apa peran karakter untuk anak seusia kita, dan apa yang kita akan peroleh jika kita punya karakter yang baik? Oke, ya baik. Jadi sebelumnya karakter ini apa sih? Nah, saya menjelaskan sedikit tentang karakter. Jadi karakter ini suatu perilaku atau sifat kita di mana ini terbentuk itu dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau menurut saya sebagai generasi muda atau misalnya millennials yang saat ini menduduki maupun SMP, SMA, bahkan pun kuliah, karakter ini sangat penting Syafa untuk menentukan kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Nah, bagaimana cara kita membentuk karakter yang positif? Nah, tentunya kita harus menentukan lingkungan yang positif juga gitu. Nah, jadi teman-teman yang saat ini mungkin masih lingkungannya itu mungkin masih belum positif, misalnya ya apa ya, kayak seperti ya mungkin yang masih suka nongkrong berlebihan gitu. Ya kalau untuk nongkrong sih nggak apa-apa, ini kan sebagai refreshing gitu. Cuman kalau yang sudah berlebihan gitu kurang bagus juga. Nah, jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini mungkin bisa dikurangi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memaksimalkan kegiatannya di hal-hal yang positif gitu, seperti meningkatkan
pengetahuan. Misalnya teman-teman nih suka bahasa Inggris gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa meluangkan waktunya di liburan belajar bahasa Inggris ataupun hobi-hobi yang positif lainnya, sehingga membuat kita itu terbiasa nih dengan hal-hal yang positif, dan ini akan membentuk secara tidak langsung akan membentuk karakter kita. Wah, keren banget ya jawabannya ya. Nah, menyambung dari tadi kan Kak Reza bilang kita harus membiasakan karakter positif, kegiatan positif, jangan berlebihan. Berarti kan secara nggak langsung kehidupan seorang duta itu pastinya harus tertata, Kak ya. Iya. Semuanya harus dilakukan secara berhati-hati. Sekarang aku alihkan pertanyaan kepada Kak Nizam nih ya. Dengan kehidupan duta yang seperti itu, punya pribadi yang sangat teratur, tertata ya. Apa yang Kakak rasakan saat menjadi duta? Dan sedikit dong Kak cuplikan suka dukanya menjadi seorang duta. Baik, makasih Kak Safa. Jadi saya sedikit cerita nih ya. Banyak perubahan setelah saya sebelum menjadi duta dan sudah terpilih menjadi duta. Pastinya terhadap lingkungan saya, mungkin waktu di kelas saya melakukan kesalahan sedikit pun teman-teman sudah mengingatkan, kamu anak duta loh, kamu anak duta. Pastinya banyak sekali pandangan teman-teman ke saya itu sebagai role model. Nah, karena saya juga sebagai role model, pastinya saya harus mencontohkan yang hal-hal positif yang baik kepada teman-teman saya. Nah, itu mungkin sedikit perubahan, dan juga sukanya itu mungkin saya lebih bisa membawa pribadi saya yang lebih baik lagi, dan juga meningkatkan kedisiplinan saya, dan itu berpengaruh pada karakter saya sendiri, seperti itu Kak Safa. Wah, keren banget ya. Kak Reza kiranya setuju nggak sih sama pendapatnya Kak Nizam barusan? Ya, setuju. Memang begitu. Saya sendiri juga begitu sih. Di mana kita dituntut ya harus menjaga sikap, menjaga attitude gitu. Bahkan hal-hal kecil pun, misalnya ada sampah nih di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, itu kita pasti dituntut walaupun secara tidak langsung kita harus nih mengambilnya kemudian dibuang tempat sampah. Jadi hal-hal kecil seperti itu tuh ya pengaruh gitu. Oke. Harus ada rasa peka gitu ya. Oke. Peka. Berarti kalau nggak terbiasa nggak bisa Kak ya? Nggak terbiasa disiplin, nggak terbiasa semuanya ditata kayak gitu kan ya? Benar. Sekarang saya mau tanya sama Kak Reza, tips dong Kak mempertahankan karakter yang baik di era modern yang sekarang, apalagi sekarang kan lagi pandemi ya. Terus banyak juga pengaruh negatif di luar kayak misalnya kabar hoax, terus teman-teman kita yang udah mungkin terbiasa di rumah enak-enak banget kayak gitu. Gimana tuh Kak tips mempertahankan karakter yang baik? Ya, siap. Ya, jadi teman-teman untuk mempertahankan karakter ini kan balik lagi ya. Misalnya sebelumnya ini karakter kita nih, kita sadar dulu nih. Misalnya karakter kita masih belum bagus lah istilahnya gitu ya. Kita mungkin masih gampang terpengaruh gitu oleh lingkungan, sehingga kita apapun tuh selalu ikut-ikutan gitu. Nah, mungkin saran saya teman-teman untuk mempertahankan karakter ini, kita mencari dulu nih lingkungan yang benar-benar nyaman dan juga tentunya harus positif gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan ini secara tidak langsung tuh kita juga tuh pasti juga vibes-nya tuh atau suasananya tuh positif juga gitu. Iya. Nah, untuk mempertahankannya ini ya tentu saja kita melakukan dengan hal-hal positif gitu. Misalnya kalau di media sosial ya berbijaklah dalam bersosial media. Jika ada informasi yang menurut teman-teman hoax atau kurang ya bermanfaat gitu, ya mungkin ditinggalkan atau mungkin difilter, disaring gitu. Nah, sehingga teman-teman seandainya misalnya ada nih berita gitu, jadi kita tidak langsung percaya, oh kok gini ya gitu ya. Nah, jadi kita filter dulu, wah apakah benar ya? Coba saya searching deh misalnya di laman berita-berita yang terpercaya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih membuat kita ya mungkin lebih positif, atau ya karakternya semakin berkembang gitu, menjadi yang lebih positif lagi. Oke, sekarang aku mau nyatin tentang laman terpercaya ya. Laman terpercaya atau bukan berita hoax. Aku mau kasih info buat teman-teman semuanya. Ini bukan hoax, ini benar-benar nyata, ini benar-benar real. Sekolah Keren Malang Raya cuman di SMA Lab UM. Teman-teman yang mau daftar boleh langsung cek Instagramnya ya. Instagramnya SMA Lab UM di @smalabum, atau langsung cek YouTube channelnya juga boleh, atau websitenya di labschoolum.sch.id. Langsung aja di sana, ada pendaftaran online masih dibuka ya. Ditunggu ya sama kakak-kakaknya ini. Oke.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya. Buat Kak Nizam sekarang, by the way nih ya Kak, pernah nggak sih seorang duta Kak Nizam ini mungkin secara nggak sengaja melanggar tata tertib sekolah ya? Untuk tingkatan ringan aja ya. Bagaimana perasaan kakak pada saat menyikapi pelanggaran tersebut? Ya kalau saya sendiri ya, emang sebagai manusia biasa, emang punya tidak sempurna, pasti punya kesalahan. Meskipun itu sedikit pun, emang saya pernah melakukan kesalahan yang ringan, mungkin seperti datang ke sekolah terlambat seperti itu. Nah itu tapi balik lagi, kalau saya tidak mematuhi aturan, pasti juga saya dijabnya sebagai anak yang jelek gitu. Sehingga peraturan itu juga mengaruh kepada saya untuk menaati peraturan dengan baik, dan juga sebagai contoh bagi teman-teman harus datang tepat waktu ke sekolah. Sehingga kalau saya sendiri melakukan kesalahan sedikit, pasti akan dipandang orang itu nggak enak, karena sudah menjadi duta sekolah, dipandangnya pasti sebagai contoh yang baik bagi teman-teman. Nah kayak gitu Kak Safa. Oke ya, jadi sikapnya itu harus tetap oke, aku harus jadi yang terbaik gitu ya, harus jadi contoh ya, karena udah pakai selempang nih, duta SMA Lab UM tulisannya ya. Iya benar-benar. Susah nggak sih Kak? Ya enggak sih, kalau misalnya kita juga dengan enjoy, terus juga emang kemauan kita sendiri, terus juga pengen membuat teman-teman juga terinspirasi atau termotivasi, itu sangat luar biasa sih. Oh luar biasa banget, tepuk tangan dulu dong buat duta SMA Lab. Oke. Nah sekarang aku mau lanjut ke Kak Reza nih ya. Yeah. Menurut Kak Reza ya, apakah tata tertib yang serius diterapkan di sekolah selama ini memberikan efek dalam pembentukan karakter kakak sendiri ya? Mungkin bisa nih Kak Reza memberi contoh salah satu tatip yang berkesan buat kakak. Oke. Ya, jujur tata tertib di sekolah ini sangat ngefek sih di dalam diri saya sendiri. Salah satu contohnya itu tatip tentang kedisiplinan. Kedisiplinan ini kan luas nih kan, macam-macam nih. Ada yang seperti Nizam tadi, harus on time nih datang sekolah. Kemudian berseragam harus rapi, kemudian sesuai dengan peraturan sekolah. Dan barang-barang yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan kita harus ikuti juga. Nah, secara tidak langsung teman-teman semua, peraturan di sekolah ini membuat saya itu menjadi lebih disiplin ya. Menjadi lebih disiplin, di mana jika kita melanggar, kita akan diberikan sanksi. Nah, oleh karena itu ya saya sih nggak mau ya kena sanksi gitu. Nah, apalagi mungkin ya setelah mungkin menjabat sebagai duta dan lain-lain, ya pasti menjadi beban gitu, kita malu gitu kalau misalnya ya kena sanksi, apalagi hal kecil tersebut. Nah oleh karena itu mungkin saya sendiri, mungkin kebiasaan buruk saya mungkin yang saya kayak sepertinya suka nunda-nunda gitu. Nah saya coba terapkan untuk mengikuti tata tertib ini menjadi lebih disiplin lagi gitu. Misalnya tentang harus on time sekolah tuh. Misalnya saya yang datang 5 menit atau 10 menit sebelum sekolah, saya harus datang mungkin 20 menit atau 30 menit sebelum sekolah gitu. Okay. Nah, kemudian hal-hal semacam itu pun hingga saat ini juga ngaruh nih. Misalnya saya tuh setiap ada kegiatan tuh harus berseragam rapi gitu. Harus berseragam rapi, kemudian secara tidak langsung juga ini membuat karakter saya ya lebih positif aja gitu, lebih enjoy kalau misalnya ada seperti hal-hal yang membuat saya terpengaruh misalnya ke yang negatif itu, ya saya langsung kayak hindari gitu. Nah jadi benar peraturan di tatip ini sangat ngefek di saya, sehingga membuat pribadi saya ini menjadi lebih baik lagi. Oke. Kalau Kak Reza ini ngaruhnya kedisiplinan ya? Iya, kedisiplinan. Lanjut aku mau tanya nih Kak, kalau kakak suka banget dengan tatip yang disiplin, pasti nggak jauh dong kan ya dengan berseragam rapi, atributnya lengkap kayak gitu-gitu. Bagaimana kakak merespon kerapian berseragam dalam pembentukan karakter siswa, dan apa sih kaitannya dengan kesuksesan meraih karir cemerlang di masa depan? Oke, ya.
Ya, jadi benar teman-teman, untuk masalah kerapian dalam berseragam ya tentunya ini sangat mencirikan pribadi seseorang itu. Nah kita bisa ya mungkin nggak semuanya gitu. Misalnya contohnya nih, misalnya Bang Nizam nih seragamnya rapi gitu, setiap ada kegiatan rapi. Jadi kan secara tidak langsung kita pasti orangnya nih rapi nih gitu, teratur gitu. Mungkin dalam kesehariannya pun di rumahnya juga gitu. Mungkin di kamar-kamarnya buku-buku tertata rapi, semuanya rapi. Nah hal ini membuat seseorang itu kan kita tuh kan bisa tuh karena terbiasa gitu. Nah jadi nanti misalnya di masa depan itu jika kita ingin bekerja sebagai karyawan ataupun seorang PNS yang misalnya di government gitu, di pemerintah, nah kita kan dituntut harus memakai seragam yang rapi itu. Nah kita harus memakai seragam yang rapi, kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah ini tentu saja membuat suasana itu menjadi positif gitu. Jadi benar teman-teman, kalau misalnya kerapian baju ini bisa menentukan gitu kesuksesan seseorang di masa yang datang, seperti itu. Oke, keren banget Kak ya. Berarti hal kecil itu berpengaruh besar. Benar sekali, berpengaruh. Iya kan? Coba kalian deh pikir teman-teman di rumah. Dari berseragam rapi aja kita harus bisa mikir ke depannya kayak gimana. Kita ada di lapangan kerja, kita ada di pandangan orang lain, itu harus dipandang dengan benar-benar, kita harus mikir gitu Kak ya, kedepannya gimana, dipandang orang seperti apa, attitude-nya seperti apa, kayak gitu. Nah kalau untuk Kak Nizam nih Kak ya, di sekolah kita ini kan pasti ada tata tertib, di mana-mana kan pasti ada gitu kan ya. Benar. Nah tata tertib terkait kehadiran di sekolah yang mungkin sering muncul, misalnya terlambat sekolah atau tidak masuk tanpa izin kayak gitu. Apa sih pendapat Kak Nizam tentang hal ini dalam proses pembentukan karakter siswa? Memang keterlambatan sekolah dan juga sekolah tanpa izin itu emang harus ada tatib yang bisa ditegakkan gitu. Jadi emang membuat agar siswa itu jera dan tidak melakukan pelanggaran tersebut. Jadi menurut saya tatib itu sudah sangat pantas untuk dilaksanakan sehingga mereka itu tidak melakukan kesalahan tersebut, dan juga siswa ini tidak mudah meremehkan. Iya benar. Untuk datang yang terlambat, terus juga sekolah yang tanpa izin seperti itu. Jadi membuat mereka ingat bahwa kita itu harus datang tepat waktu dan juga disiplin. Dalam artian dalam perizinan itu teratur gitu, kayak gitu kan Kak Safa. Oke, perizinan teratur berarti harus memang ada Kak ya. Ya. Itu menyambung juga sama yang dikatakan sama Kak Reza, menyambung disiplin, tentunya nggak beda jauh sama keterlambatan, terus juga kehadiran yang tanpa izin kayak gitu ngaruh banget ya Kak ya ternyata ya. Berarti memang harus terbiasa dan harus punya kemauan untuk punya karakter yang baik ya. Iya benar sekali. Nah sekarang nih Kak ya, sebelum kita penutup nih, Kakak ada nggak sih pesan untuk teman-teman di luar sana kenapa harus sekolah di SMA Lab dari Kak Reza? Oke, ya teman-teman, jadi menurut saya ya SMA Lab ini bukan hanya sekedar sekolah gitu. Kita belajar gitu, terus ngerjain tugas. Ya, for me sih bukan hanya sekedar itu gitu. Melainkan SMA Lab ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita eksplorasi gitu. Saya sebagai siswa gitu. Nah, salah satu contohnya ya kegiatan seperti ini, pemilihan putra-putri berkarakter atau duta SMA Lab ini, di mana ya sekolah lain tuh belum tentu memiliki program seperti ini. Iya benar. Nah, program-program seperti ini sangat membantu siswa ini mengembangkan dirinya gitu, menjadi yang lebih positif lagi tentunya. Nah, kemudian banyak juga hal-hal yang menurut saya sih asik gitu. Nah, di mana guru-gurunya pun bersama muridnya pun kayak sama teman gitu. Kita bisa sharing cerita, jadi nggak terlalu tegang gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sih membuat saya di SMA Lab ini merasa nyaman, saya enjoy, dan ya pokoknya the best lah. Oke, sekarang dari Kak Nizam, kenapa nih harus pilih SMA Lab menjadi sekolah yang mengantarkan kita ke jalan kesuksesan? Kenapa nih Kak harus pilih SMA Lab? Nah, jadi menurut saya juga
seperti jargon kita ya, SMA Lab profesional. Nah, Oke, keren. Bener banget di SMA Lab ini bukan hanya kegiatan akademik saja, tapi juga ada kegiatan non akademik yang bisa mengembangkan potensi siswa ini yang lebih berkembang lagi. Nah, kita di sini juga dibina karakter kita, terus juga kegiatan yang bikin kita lebih banyak hal-hal positif yang kita gali gitu, sehingga guru-guru SMA Lab dan juga lingkungan di SMA Lab ini mendukung saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif juga, dan juga untuk kegiatan pembelajarannya juga sangat efektif menurut saya. Seperti itu. Oke, berarti ini overall terjamin ya? Mutunya benar. terjamin, benar? Sekolahnya keren, benar? Bagus. Oke, udah banyak buktinya di sebelah saya. Ini adalah bibit-bibit unggul dari SMA Lab. Jadi kalian jangan ragu lagi untuk daftar di SMA Lab. Buat kalian cari SMA keren, bermutu, terpercaya, langsung aja cek info PPDB-nya di website labschoolum.sch.id, oke? Dan jangan lupa cek Instagramnya untuk lebih tahu lebih luas tentang SMA Lab. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya ya. Saya Safa Divani pamit. Thank you Kak Reza, thank you Kak Nizam. Terima kasih, Kak Safa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.